Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, kita lompat, kita baca ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah, ia pada mulanya bersama dengan Allah. Ayat 14 lompat. Firman itu telah menjadi, dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan siapa? Yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Pertanyaan saya, ini berbicara tentang siapa? Saya tarik lagi ya. Yuk, Wahyu 19 ayat 13. Dan ia, nanti saudara bisa baca ayat sebelumnya supaya saudara dapat pemahaman yang lebih jelas. Memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Namanya ialah, boleh enggak hari ini saya ngomong gini saudara? Firman adalah Yesus. Yesus adalah firman. Pastor, kenapa harus dibegitukan? Lebih mudah untuk saudara memahami Yesus adalah Allah daripada Yesus itu firman. Karena saya rasa kalau saudara memahami bahwa firman itu adalah Yesus, enggak ada satupun orang yang dengar firman ngantuk. Ayo. Saat ini yang udah mulai gini, injak kakinya saudara. Kebayang enggak sih? Yesus berdiri di depan saudara, ngomong di depan saudara, terus saudara gini. Kalau firman itu Yesus, Yesus itu firman. Boleh enggak saya ngomong, kalau tiap hari saudara dengar firman, berarti saudara dengar Yesus. Kalau saudara dengar firman, diisi firman, berarti diisi Yesus. Pada saat engkau terima rema, berarti engkau pegang Yesus erat-erat. My question, terus kenapa takut? Halo? Saya berdoa realita ini dibukakan atas hidupmu. Pada saat engkau takut, isi dengan lebih banyak Yesus. Karena firman berkata, Yesus itu kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Pada saat engkau ragu, pada saat engkau bimbang, isi lebih banyak Yesus. Masalahnya tadi saya ngobrol dengan beberapa leader. Ini loh yang jadi masalah tuh yang satu ini Bapak Ibu. Senggol kiri kanan mau diinjak kaki juga boleh. Lah dibaca enggak tuh firman? Dibaca enggak? Banyak orang Kristen hanya hidup dengan sekali seminggu ibadah. And saudara merasa bahwa my work is done. Tugas selesai. Selesai di mana? Terus kemudian saudara datang sama saya, saudara ngomong, saya bingung tuh pastor, saya tuh sebenarnya sudah sungguh-sungguh loh, tapi kenapa ya, kok rasanya lemah ya, kok dapat masalah, kok saya takut ya. Lah Senin sampai Sabtunya ini di mana? Saudara hari Minggu cuma dengar firman 1 jam, itu aja kalau enggak ketiduran. Itu kalau enggak setengah jamnya scrolling. Halo? Halo? Come on. Read your Bible every day. Baca firman itu setiap hari. Renungkan setiap saat. Karena firman itu Yesus. Yesus itu firman. Di dalam Yesus tidak ada ketakutan. Di dalam firman tidak ada ketakutan. Kalau engkau takut, tambahi dosis firmannya. Disuntik lebih banyak.
Kalau engkau bingung, kalau engkau ragu, kalau engkau bimbang, kalau engkau goyah, suntik lebih banyak dosisnya. Nanti tiba-tiba saudara bisa merasakan hidup itu kokoh, hidup itu kuat. Engkau enggak digoncangkan ke kiri dan ke kanan. Lah pastor, masalahnya kalau baca Alkitab kenapa ya pastor? Ini pertanyaan apa? 1000 umat. Kalau baca firman kok ngantuk ya pastor? Ini pertanyaan 1000 umat sudah. Saya sendiri atau memang kalau baca firman ngantuk? Saya bukain ayatnya ya saudara. Saya bukain, ada ayatnya ternyata. Yuk kita lihat 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Tumpul itu apa? Sudah ngantuk, sudah enggak jelas. Pikirannya jadi tumpul, rasanya jadi enggak tajam. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi. Kenapa dengar firman ngantuk kalau nonton K-drama enggak ngantuk? Ayo, baca Alkitab sibuk. Tapi kalau sosmed enggak sibuk. Loh, sibuk itu kan it's a matter of priority kan saudara? Loh ya, it's a matter of priority. Siapa orang enggak sibuk? Semua orang sibuk. Sibuk a matter of priority. Tapi ada penyebabnya. Karena ternyata masih ada selubung. Sampai-sampai ayat ini ngomong, jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Berapa banyak di sini yang lebih ngantuk baca perjanjian lama dari perjanjian baru. Makanya banyak orang Kristen yang baru tanyanya sama saya gini, pastor kan katanya bacanya perjanjian baru dulu ya. Masih ditambah, baca Yohanes dulu ya. Loh kenapa? Nih lanjut ya ayat 15 ya. Karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkan. Bahkan sampai hari ini loh, sampai hari ini. Setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Saya gak tahu ya saudaraku, gak usah ngaku dan gak usah angkat tangan daripada bikin hati saya sedih gitu. Berapa banyak di sini kalau baca Alkitab masih ngantuk. Ini kayaknya lihat. Ini ada ayatnya. Karena ternyata masih ada selubung. Berapa banyak yang mau selubung itu diangkat? Mazmur 119, taruh di sini dulu ya, multimedia, nanti balik ke ayat ini ya. Saya masuk dulu Mazmur 119 ayat 18. Ini doa saya buat saudara. Singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Saya berdoa setiap mata yang ada di tempat ini dibukakan. Sehingga kalau baca firman melek Pak. Kenapa? Kok bisa begitu? Apa? Gimana caranya supaya mata ini bisa disingkapkan? Yuk balik lagi ayatnya tadi. Balik ke 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Gimana caranya supaya bisa disingkapkan? Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Nah, kalau masih ngantuk pastor, jawab sendiri saudara. Ternyata yang bisa mengambil selubung itu, kalau gini, tadinya saudara gini, terus sekarang saudara gini. Doa saya, fokus matamu tertujunya kepada Yesus. Itu sebabnya firman berkata, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus berlari sampai menang. Ini kayaknya yang tahu lagunya cuma saya, saudara. Hah? Ini lagu zaman kapan ya, pastor? Ayo. Matanya tertujunya kemana? Halo. Ketika matamu tertuju kepada Yesus, firman jadi hidup. Engkau tidak berjalan bersama dengan logos. Engkau tidak berjalan dengan tulisan tangan.
Tapi ketika engkau matanya memandang kepada Yesus, mengarah kepada tujuan, engkau berjalan dengan rema. Rema, logos, firman hidup. And then suddenly ya, saudara ngalami satu demi satu terus saudara gini, iya, oh ternyata, oh. Saudara baca tiap ayat dan tiba-tiba saudara tuh benar-benar bisa ya, wow. Berjalan bersama Yesus ternyata seindah itu, sehebat itu, sedahsyat itu. Saya berdoa, jadi. Sejak hari ini tidak ada yang kekristenannya membosankan. Tidak ada yang namanya pelayanannya jadi beban. Kekristenan yang excited. Kekristenan yang menyala-nyala. Setiap hari, tidak ada hari tanpa mujizat. Oh aminnya yang paling keras. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.